Ada anggota Komisi 4 DPR RI, Pak Andi Akmal Pasludin. Pak Andi, apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Ini semakin cerah nih kayaknya. Enggak cerah juga, semakin mahal pangan kita ya. Oh iya. Jadi terima kasih. Tentu kalau misalnya harga melonjak di pasar ya berarti barangnya kan sedikit ya. Ya. Artinya kan bahwa supply-nya sedikit. Nah, kita memang melihat bahwa ada beberapa komoditas ya. Komoditas terutama yang hortikultura ya, cabai ya, kemudian juga kedelai, kemudian kacang ini memang sangat fluktuatif ya. Alasannya biasanya dari Kementan itu karena masalah iklim, masalah cuaca ya. Tapi saya kira ini kan tidak bisa menjadi alasan yang terus menerus karena menjadi masalah tiap tahun ya. Tiap tahun dan tentu kita mengharapkan dan harus bahwa kalau bahasa Pak Derajat kemarin ekosistem di hulunya Pak Kepala Badan Pangan ya. Ekosistem di hulunya ini diperbaiki. Sehingga kalau barang tidak ada ya tentu harganya melonjak dan itu tanggung jawabnya Kementerian Hulu kan gitu ya. Benar. Dan memang juga ada masalah di distribusi tentunya. Kita ini kan menganut pasar bebas. Itu sebenarnya akibat dari dengan perjanjian IMF sebenarnya itu ya, letter of intent itu kan salah satunya adalah membubarkan Bulog, artinya Bulog ini menjadi perum atau perusahaan. Ini sebenarnya sehingga negara ini tidak punya stok Pak Arief. Ini kan jadi intervensi tools yang dipakai oleh pemerintah sangat terbatas. Ya kan, Kementan tentu menyampaikan bahwa kita sudah membantu petani cabai, benih, bibit maupun teknisnya. Tapi pada saat mereka panen raya juga gimana pemasarannya gitu loh. Ya kan, nah kita melihat bahwa sebenarnya ini yang kita harapkan dari Undang-Undang 18 ya tahun 2012 Pak Arief ya tentang pangan bahwa harusnya ada lembaga negara atau mungkin ini ditunjuk. Ya, sebenarnya Badan Pangan Nasional bisa menunjuk misalnya Bulog ini seperti dulu. Kita sekarang kan tidak ada lagi hutang sama IMF. Kenapa kita masih menjadikan Bulog ini menjadi lemah seperti sekarang ini kan? Yang tidak bisa membeli produk pada saat panen raya, tidak bisa melakukan operasi pasar pada saat harga tinggi. Ini kan jadi masalah. Jadi saya kira konsen kami tetap pengawasan ya DPR Komisi 4 bagaimana mendorong mengawasi agar Kementan ini efektif ya. Daerah-daerah sentra-sentra cabai, sentra bawang ini terus didorong dan dikembangkan sehingga bukan lagi masalah barang yang tidak ada gitu loh. Ya kan? Nah, kalau memang barangnya tidak ada ya itu tentu Kementan ini yang perlu kita evaluasi atau mungkin perlu kita pertanyakan sejauh mana program-program untuk mendorong daripada produksi kita gitu ya. Jadi kita melihat bahwa memang benar tadi kata dari Asosiasi Pedagang bahwa pada saat harga naik semuanya ya. Ini pemerintah dalam hal ini ya kalau Pak Arief ini kan kita juga support Badan Pangan Nasional walaupun baru ini tapi sudah adalah kepedulian. Tapi kan sudah ada ini kan ya apalagi Kemendak ini menteri baru ini kan punya PR besar ini. PR besar bagaimana mengatasi carut marut ya kan. Ini menurut prediksi para pengamat ekonomi ya bahwa ini krisis pangan akan terus dan mungkin sampai Desember 2022. Ini kan sangat-sangat bahaya. Sekali lagi kami tentu konsen bagaimana memastikan bahwa produk dalam negeri kita cukup dan itu menjadi tanggung jawab Kementerian Hulu tadi seperti itu. Dan import ini ya kita kurangi dan memang yang masalah sekarang ini menurut Pak Jokowi 22 negara ya sudah ya Pak ya melarang impor karena bagaimana mencukupi dulu kebutuhan dalam negeri. Makanya agak aneh juga kalau pemerintah kita mau ekspor beras. Ya kan bagaimana mau ekspor sementara kebutuhan dalam negeri sendiri ini masih menjadi sesuatu yang tanda tanya gitu ya, seperti itu. Nah, juga ya Pak ada sedikit juga harus kita perhatikan, jangan juga petaninya kita dorong berproduksi tapi insentif. Ini harga naik di konsumen tapi tidak naik di harga di tingkat petani gitu kan. Jadi HPP-nya nggak naik, jadi gimana kita bisa mendorong petani kita berproduksi kalau mereka tidak harga kebutuhan pokoknya naik, listrik naik, energi naik, tapi yang diproduksi oleh mereka tidak naik. Ini tidak adil. Nah tentu kami mendorong juga agar ada keadilan. Ya, makanya di Indonesia ini kan ini pasar bebas ini harus dievaluasi harusnya tuh market fair. Pasar yang adil. Adil untuk produsen, adil untuk pedagang ya Pak ya. Pedagang pengumpul, pengepul sampai pedagang besar distributor. Ini kalau seperti ini terus ya negara kita ini seperti negara liberal. Ya kan yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Betul, jadi memang kita sangat berharap ya bahwa ekosistem di hulu ini diperbaiki sebenarnya. Saya kira sudah menjadi diskusi kita berkali-kali ya dan bahwa petani kita ini harusnya memang diberikan insentif ya, diberikan ruang agar mereka bisa menghasilkan produk yang bagus dan berkualitas Pak Arief. Karena harga itu kan tergantung juga kualitas ya. Oleh karena itu kita harusnya tidak mau lagi mendengar ada masalah misalnya pupuk ya, masalah benih,
masalah harga jatuh pada saat panen raya ya. Harusnya ini kan diberikanlah ketenangan kepada petani kita bahwa Anda itu fokus saja berproduksi. Ya kan? Mengenai masalah harga dan masalah itu menjadi tugasnya pemerintah. Nah, saya melihat memang bahwa pemerintah ini ya tanda kutip itu kurang respon terhadap masalah pangan ini nih. Ya, maksudnya kurang respon itu maksudnya tanggapannya ya. Kita melihat misalnya anggaran di bidang pangan ini mengenai penurunan yang cukup drastis Pak Arief. Ya 9 triliun tahun ini dan tahun depan itu bahkan terpangkas lagi nih. Dari 16 triliun jadi 13 triliun Pak Kementerian Pertanian ya. Iya ini kan jadi kita agak risau juga nih, apakah benar nih pemerintah menjadikan pangan sebagai hal yang sangat penting gitu ya. Responnya terhadap nanti krisis pangan ke depannya Pak Arief ini kan sudah mulai nih, harga juga yang terus melambung gitu ya. Nah apa langkah-langkah yang dilakukan? Saya sepakat tadi bahwa segera perbaiki, dan ini kesempatan tadi untuk kita berproduksi. Tadi misalnya ayam tadi Pak Arief, benar bahwa Singapura sudah meminta ayam dari Indonesia, cuma kita lambat. Kemarin di Komisi 4 juga Ketua Komisi marah-marah karena kita lambat merespon permintaan padahal kita punya punya ayam yang cukup besar ya bisa kita ekspor. Ini kan contoh satunya ya karena bagaimanapun kita berproduksi baik di peternakan, baik di hortikultura maupun di terang pangan kalau tidak ada yang menyerap. Ini kan jadi masalah sebenarnya ada traumatik dari para petani kita ini dengan harga yang tadi tidak ada kepastian kemudian dengan harga yang jatuh pada saat panen raya. Jadi saya kira hal-hal yang psikologis dihilangkan kepada para pelaku tani kita ini sehingga mereka bisa fokus untuk bertani. Nah Kementan benar, saya sepakat tadi bahwa tanggung jawab masalah hulu ini produksi di Kementan. Jadi kalau misalnya kita masih impor berarti Kementerian Pertanian gagal dong. Ya sekarang kita tidak impor hanya beras, yang lain masih impor bahkan jagung juga kita masih impor. Seperti itu kan jadi ya kita harus gentleman bahwa masih banyak hal yang perlu kita perbaiki. Di hulunya ini Pak Arief ya, ini kita harus sampaikan. Masalah sekarang juga yang paling ini masalah daging misalnya juga kan. Ya. Ini daging ini ada PMK. Ini PMK kalau nggak tertangani dengan baik, ini akan mematikan peternak-peternak rakyat kita. Dan pasti kita ketergantungan terhadap impor semakin besar. Sementara pada saat ini negara-negara luar juga udah mengurangi impor, ini kan jadi masalah. Nah jangan sampai ini misalnya Mbak Brigita ini, ada uang tidak ada barang. Nah ini yang bahaya.